warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarona bil muhasabah wal mu'attabah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatul muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadratin nabiyina rabbil bashariyati Muhammad salam wa ila hadratin sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama amilin aina ma kami masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya tasatil ladina balagudina fi kuldatina Indonesia wa khususan ila hadrati syaikina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati syaikhul Tarabudi wa ila hadrati Syekh Muhammad Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdurrahman Al-Maraqi wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Maraqi wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Bumi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi wa tasawwa sirahum wa usulihim wa furu'ihim wa dawil hukuki alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhirina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal masjid mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil barra wa tariqatil bayda wa tamassukata bi harakat syahwati wa tarbiyati awliya utisah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi
inna wa iyyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata fil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian jamaah Majlis Rekhlatul Rohaniyah Aulia Utisah Wisata Rohani Wali Songo Pasujudan Songgo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik hidayah inayah kudrat dan irodah serta isinya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaful dzikri, halaqah zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap, melaksanakan muhasabatul nafsi, muhasabatul imaniyah, menghisap diri kita masing-masing tentang kadar keimanan kita masing-masing. Karena iman itu al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang nambah, kadang-kadang berkurang, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Siapa tuh? Saya. Ya. Tapi alhamdulillah kalau lagi begini naik terus. Kalau begini lagi naik, nggak tahu nggak pulang. Makanya perlu muhasabah supaya kita tahu iman kita sudah benar apa betul. Dilihat dari seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Alhamdulillah telah beberapa ayat ya, yang sudah kita kaji bersama. Tentunya kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah muhasabatul imaniyah, muhasabatul nafsiyah ya, kalau banyak kekurangan bisa memotivasi, mendorong kita untuk segera muhasabah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nur hikmah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian wa'ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di dunia serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita lanjutkan muhasabah kita dengan bercermin melalui firman Allah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang sampai pada ayat 278. Saya bacakan, ya, kemudian nanti kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sadaqallahul azim. Kita artikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman. Ittaqullah. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wadaru. Dan tinggalkanlah. Ma bagia. Apa-apa yang tersisa. Apa-apa yang tersisa. Atau tertinggal. Minar riba. Dari riba. In kuntum. Jika kamu sekalian. Mu'minina. Orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Atas segala firman-Nya. Demikianlah ayat-ayat yang baru saja kita baca bersama dan kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz yang siang hari ini akan kita jadikan cermin muhasabah. Kita bercermin. Kalau bercermin yang kelihatan siapa? Kita lah yang ngaca. Masing-masing yang berkaca. Kita ayo selfie. Pakai ayat Al-Quran. Ini selfie juga cukup buat begini ya. Kita cocok apa tidak? Baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Untuk kesekian kalinya Allah menyeru kita orang-orang yang beriman dengan seruan panggilan penuh rasa kasih sayang. Artinya Allah sangat sayang. Dipanggil dengan ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang
Diperintah apa? Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau ngaku beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu apa? Allah. Menjauhi segala segala perintahnya. Takwa itu berasal dari akar kata ittaqo yataki ittiqoan, wako yaki wiko yataki. Artinya menjaga, menjaga. Artinya penjagaan. Pagar. Den. Nah, tinggal ngikutin buntutnya. Jadi takwa itu Pagar. penjaga. Jadi kita disuruh apa? Suruh menjaga. Suruh memagari. Suruh Membentengi. apa yang dibentengi? Hati. Diri sendiri. Hati kita. Membentengi diri, menjaga diri, memagari diri. Biar apa? Aman. Makanya yang diseru ya ayyuhalladzina amanu itu kata asal dari amanah. Makanya orang beriman hidupnya harus Aman. Ayo. Loh, orang beriman kok hidupnya nggak aman? Adem. Ayem. Adem, ayem, tentrem, aman. Orang beriman hidupnya aman karena hidupnya amanah. Jadi orang beriman itu orang yang sadar bahwa hidup ini amanah. Amanah bukan? Amanah. Makanya harus bertakwa apa? Menjaga diri, membentengi diri. Ya kan? Dengan jalan menjaga amanah. Hidup kita ini amanah bukan? Hidup kita amanah apa punya kita? Amanah. Itu sebetulnya gampang, sebetulnya nggak rumit. Kalau sadar, kita ini hidup tapi nggak sadar kalau hidup. Coba kalau kita sadar kalau kita ini hidup. Ini kan ayam kenapa? Oh hidup ini amanah. Dibilang hidup ini, nah sekarang kita bilang ini diri, itu kan karena masih hidup. Orang yang meninggal itu nggak punya diri, karena nggak punya hidup. Namanya berubah jadi mayat. Nggak mungkin dirinya itu, mayatnya nanti. Kalau orang Jawa kampung kan batangnya. Ya, kalau yang bicara orang kampung itu ya batangnya. Ragane Pak. Raganya masih hidup. Mayatnya mana? Raganya di ora tahu. Jenazahnya di mana? Mayatnya di mana? Gitu kan? Nah, ini hidup ini. Makanya kalau kita aku beriman sadar dulu bahwa kita ini hidup. Karena hidup punya diri. Karena punya diri harus menjaga Hidup. jaga diri.
Anggur Malam lagi. Nah, betul nggak? Hidup ini perlu menjaga diri apa tidak? Nah iya, menjaga diri itu namanya makanya, orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. dengan jalan menjaga Diri. Keren kan? Udah tahu diri belum? Mana diri yang harus kamu jaga itu? Mana coba tunjuk? Mana? Hati. Itu jari telunjuk, Hatinya Pak. dada, Hatinya. badan. Mana coba? Makanya banyak orang yang nggak tahu. Diri. Kalau nggak tahu diri, kurang bisa menjaga. Diri. Akhirnya nggak jadi orang yang tak. Sadar. Akhirnya imane Rusak. rentetannya tuh. Muhasabah itu bercermin. Yang dicerminin siapa? Diri. Diri. Dicermin diri. Yang bercermin siapa? Ya diri. Masing-masing. Asing. Saya sedang bercermin sekarang. Ibu-ibu masing-masing bercermin. Sama-sama menghadapi ayatnya. Bukan dipaksa oleh saya. Enggak. Bacanya bareng-bareng tadi tuh. Yang dibaca sama tuh. Sama. Udah kelihatan belum dirinya? Bingung loh. Saya khawatir ibu-ibu itu kadang-kadang bercermin tuh bingung gitu. Banyak orang bercermin tuh bingung. Udah ketahuan gumbrot gitu ya. Bercermin sambil muter-muter di depan cermin. Montok juga buatnya sama gitu ya. Iya. Gimana langsingnya ya? Orang cermin pasti begitu. Gak mungkin, wah gumbrot amat sih, nggak ada orang begitu, nggak ada. Udah tipis, kempes, kecil, langsing banget. Mbak Mur langsing banget. Semampai gitu. Galak. Dan orang bercermin itu selalu begitu. Ya kan? Nggak pernah melihat cacat dirinya itu, nggak pernah. Cakep aja bercermin. Ya kan? Makanya orang yang cerdas itu selalu senang kalau dikritik. Dan kalau pengen tahu diri kita yang sebenarnya, bergaullah dengan orang-orang yang benci sama kita. Dengarkan omongan orang yang benci sama kita. Kita ini kan nggak pernah mau mendengarkan orang yang benci sama kita kan? Iya kan? Nggak mau, malah menjauhi. Manfaatnya besar kan orang benci sama kita itu. Orang yang benci itu yang dipandang dari kita apanya? Jelek-jeleknya. Itu dia. Jeli banget tentang kejelekan kita, sekecil apapun dia paling tahu. Di saat kita nggak sempat ngurusin kekurangan diri kita, dia itu sehari-hari cuma ngorek-ngorek pengen tahu jeleknya kita aja. Ya kan? Iya. Perlu nggak kita berikan penghargaan? Perlu. Perlu. Kasih Alhamdulillah. dianterin buah. Ini kan kalau kita sengaja bayar orang berapa? Keren. Parsel. Cara pandang kita tuh nggak sempet. Makanya sering saya bilang ke bapak-bapak ibu, yang sulit itu bukan membaca Al-Quran, yang sulit itu bukan membaca kitab. Karena Allah katakan, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, walaqad yasarnal Qur'an. Dan benar-benar sungguh-sungguh aku mudahkan Al-Quran itu. Jadi jangan takut ngaji karena takut disuruh baca Quran. Al-Quran itu gampang, nggak susah. Yang rewel kan tetangga. Rewel. Ya, nggak apa-apa. Mudah untuk dijadikan pelajaran, dzikri, pakai dzikir. Jadi yang sulit itu bukan membaca Al-Quran, bukan membaca kitab,
Yang sulit itu membaca diri sendiri. Susah nggak baca diri sendiri? Kenapa? Karena kita nggak tahu diri. Kenapa nggak tahu diri? Karena nggak kenal sama diri sendiri. Makanya kita lebih kenal orang lain daripada diri Sendiri. kita lebih pandai membaca orang lain daripada membaca Diri sendiri. itu ngaku kan. Noda di baju orang lain itu tampak jelas, betul nggak? Resleting meletek, nggak ketahuan bapak-bapak itu. Enggak, orang cengar-cengir orang jadi tahu dari resletingnya meletek. Yang tahu orang lain. Nah, pernah melihat tuh resleting meletek? Tuh. Pintar aja. Enak nggak dilihatnya? Enggak. Resletingnya meletek itu nggak tahu, tapi noda sedikit di baju orang lain jelas. Jadi penting nggak kita begini nih? Penting. Ini menjaga diri. Karena apa ya? Diri ini amanah. Mau kenal dirinya nggak? Mau. Kalau orang-orang haji, ya itu yang utama adalah wukuf di Arafah. Ya kan? Jadi nggak sah hajinya kalau nggak wukuf di Arafah. Jadi al-hajjul Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Arafah artinya kenal. Arif itu kenal. Orang yang arif itu orang yang kenal. Arafah itu kenal. Itu wukuf artinya diem. Makanya orang haji yang wukuf di Arafah kudune menang. Bayi malah keluyuran, selfie di mana-mana ya, dan Ka'bah kan ya selfie. Di sana emang Gunung Batu selfie lagi. Keluyuran pedagang kaki lima. Di tempat wukuf orang pedagang banyak, itu apaan aja aksesoris. Ada keluyuran, harusnya diem di tenda. Diem mendengarkan khutbah wukuf, sampai sholatnya aja dijamak. Sholat zuhur sama asar itu dijamak untuk diam mendengarkan khutbah wukuf sampai maghrib, sampai menjelang maghrib nanti pindah ke Musdalifah, nginep di Musdalifah, mabit, ngambil kerikil 70. Gunanya apa? Nanti setiap melempar 7 kali. Oke ya. Kenapa wukuf? Wukuf artinya diem. Diem itu apa? Meneng. Meneng diem. Meneng. Kalau meneng nanti lama-lama menep. Tahu menep? Tahu. Air yang budak menep gitu. Kopi ini menep. Nanti kalau sudah menep menjadi mening. Mening itu bening. Kalau ada air keruh kita tampung, diemin aja, lama-lama kalau sudah menep nanti jadi kalau udah mening nanti kelihatan jelas apa-apa. Menjadi tampak Jelas. Ibu ini jelas kenapa wajahnya mening-mening ya. Ada yang meling-meling kan. Mening ya, paham ya? Meneng dan menep, nek menep kok mening. Makanya ibu kalau hatinya lagi keruh, ojo kakean ngomong, menengo. Kolak menep. Karena menep nanti semua kelihatan. Karena itu kadang jernih kelihatan. Nah, kenapa? Nanti kalau sudah mening, kamu akan mengenal namanya Arafah. Mengenal siapa? Mengenal dirimu. Meneng biar bisa memandang dirimu.
Kamu mandang dirimu biar kenal dirimu. Kenal dirimu biar memahami dirimu. Setelah memahami dirimu, kamu sadar terhadap dirimu. Sudah sadar belum? Belum. Nah, begitu sudah Arafah, sudah tahu, langsung berangkat ke Muzdalifah, ambil batu 7, ke melempar. Dirimu itulah yang berjumlah 7. Ibu udah tahu 7 latifah? Latifah itu udah tahu kan? Latifah itu siapa? Sudah kan? Kan ahli pikir, kan kawat Tuhan. 7 itu, ya, itu diri kita. 7 itu diri kita, tetapi hakikatnya itu milik Allah. 7 itu yang kita sekarang ini, jumlahnya 7 dalam diri ini. Kalau ini kan jasad, ini hanya bungkus, ini hanya wadah. Diri kita itu cuma 7, tetapi yang 7 ini hakikatnya adalah miliknya Allah. Mau tahu nggak? Mau tahu aja kok, mau tahu bingit? Bingit ya, mudah-mudahan mulai sekarang tahu diri. 7 itu, jangan perhatikan dengan baik-baik. 1 hayat. Hayat ya. Apa hayat? Hidup. Dengan adanya hayat, boleh dikatakan boleh sebetulnya udah apa ibu-ibu sih sebetulnya, cuman karena nggak tahu, nggak kenal, jadi kurang memperhatikan. Jadi nomor 1 apa? Hayat. Hayat itu apa? Hidup ya. Karena hidup punya kemampuan nggak? Punya kekuasaan nggak? Kuasa melangkahkan kaki, kuasa berbicara, kuasa menulis, itu kemampuan kan? Namanya kudrot. Qadirun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kudrot artinya kuat. Karena hidup. Ibu kalau nggak ada hayat, bisa nggak melangkah ke sini? Nggak punya kudrot. Mulai sadar nih, dikit-dikit mulai sadar. Udah? Kenapa kita punya kudrot untuk melangkah sini? Karena ada kemauan, ada keinginan, ada dorongan, kehendak. Kehendak itu irodat. Tahu irodat? Apa? Karena hayat kita punya kudrot, karena kudrot kita punya irodat. Ada nggak pada diri kita? Ada apa tidak? Nah iya. Kita sampai sini karena 3 ini. Betul? Terus kesini kan saya ngomong nih. Ibu mendengar enggak? Yang mendengar apanya? Kupingnya, telinga. Banyak orang punya kuping tapi nggak dengar. Jadi kuping itu tidak mendengar apa-apa sebetulnya kuping ini. Kita mendengar karena ada samian. Sama apa artinya? Mendengar. Ibu lihat saya? Iya. Yang lihat apa? Mata itu banyak orang punya mata melotot tapi nggak melihat. Mata itu nggak bisa melihat. Yang melihat itu basor. Halo? Yang melihat siapa? Basor apa mata? Mata apa basor? Basor apa mata? Mata itu ainun. Tanya Bu Yanti yang ngajarin. Ainun mata, udunun. Halo? Ben, wah, tadi tidak kenal diri selama ini kan? Melihat saya? Lihat. Yang melihat yang mana? Basor. Basor.
Makanya ada berita ya Sami, ya Basir, ya Sami. Ya Basir. Ya Sami artinya yang maha mendengar, ya Basir artinya maha siapa? Nah itu tahu. Itu kalau istighosa beritanya itu. Ya kayu, ya koyu, ya. Udah melihat ya? Melihat? Udah 5 ya? Ya. Hayat. Karena hayat kita punya kudrat. Karena kudrat kita irodat. Karena irodat kita berusaha untuk sami, mendengar. Karena sami, memperhatikan, melihat. Ada basor. Untuk apa? Supaya tahu kalau ini tuh. Mendengar kalau ini ucapan, betul nggak? Menjadi tahu itu apa? Ilmu itu pengetahuan. Jadi yang mengetahui siapa? Otak. Banyak orang punya otak tapi nggak ngerti, nggak tahu. Tahu itu ilmu. Orang yang berilmu, orang yang mengetahui disebut alim. Sudah 6. Sekarang ibu tahu apa tidak? Tahu kan? Tahu kan? Baru 6 kan? Ini betul. Nah, karena kita tahu, maka kita berusaha mengungkapkan apa yang kita tahu kan? Apapun yang kita ungkapkan, kita katakan, inilah sesuatu yang kita tahu. Karena tahu, karena saya bisa mengungkapkan. Bicara. Yang bicara yang mana? Mulut. Banyak orang punya mulut nggak bisa ngomong. Coba ibu ke depan tak suruh ngomong, niruin saya, tak kasih apa 200 ribu, ayo ke depan coba. Ayo siapa yang berani? Ngomong kayak saya itu benar loh. Nggak bisa kan? Nggak bisa ngomong sampai di sini cuma gemetaran doang kan? Nerok. Yang ngomong ini kalam atau mutakal berapa? 7 kan? 7. Hayat, kudrat, irodat, sama basor, ilmu, kalam. Ada sama kita? Ada? Seandainya nggak ada itu kita bisa begini nggak? Nggak ada. Yang yogurt ini cuma dibungkus doang ibu. Nanti kalau isinya udah habis, itu manain? Tuh. Bisa dikubur, bisa dibakar. Ibu dapat kado bungkusnya bagus. Yang diambil bungkusnya apa isinya? Kalau isinya udah diambil, sebagus apapun bungkusnya dibuang. Di dirimu yang mana? Yang kelihatan ini? Kok kamu gaya banget? Gaya banget. Jadi yang dirimu yang mana? Lu kok gak bisa jawab lah? Yang 7 tadi. Makanya orang haji setelah wukuf di Arafah ngambil batu 7. 7 ini untuk apa? Untuk dibuang. Akhirnya dilempar-lemparin tuh 7. Akoba, pula, usto, sampai 3 hari itu. 20 pula, 20 usto, 20 akoba. 7 yang dibuang itu. Sampai 3 hari. 11, 12, 13. Lalu hanya sekali akoba tok. Jadi jumlahnya 70. Padahal yang diambil cuma 7. Diambil untuk dibuang. Betul apa tidak? Makanya habis wukuf kemudian ambil batu, habis ambil batu nanti di Mina dibuangin tuh. Apa maksudnya? Kita telah mengambil yang 7 itu di diri kita ini. Dan 7 itu apa namanya? Sifat.
Piye tuh ibu-ibu ini? Aku kadang-kadang umat juga. Kalau salawatan ada Allah wujud kidam bakok mukhalafatu lil kawadisi kiyamuhum wahdaniya kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam. Apa ini namanya? Sifat. Sifatnya siapa? Jadi yang kita pakai ini punya siapa? Bukan punya sampean. Kalau sampean bawa yang bukan punya sampean, disuruh pegang seluruh itu, namanya apa? Dijawab. Amanah. Karena bukan punyanya. Ini saya amanatkan untuk kamu jaga amanat ini ya, jangan kau rusak. Itu hidup kita, itu diri kita. Sekarang ini amanat dari Allah, kepunyaan Allah. Belum enggak? Makanya harus kamu kembali dilepas. Cepat atau lambat bakal dilepas. Kalau yang sudah dilepas tinggal apanya? Bungkus? Mau dikemanain bungkus itu? Mau gaya lagi, mau nyelfie lagi, mau bawa HP untuk selfie. Sampean punya bisa selfie karena ada kudrat, ada irodat, dan sampean sayang. Betul dah? Udah tahu diri betul? Itu dijaga itu. Jadi hidup ini amanat dari Allah. Kudrat ini, kemampuan kita ini amanat dari Allah. Jangan disalahgunakan. Irodat, keinginan, kehendak ini amanat dari Allah. Kalau kepengen apa-apa sesuaikan. Allah ridho apa tidak? Kita kan kalau udah kepengen gak mikir itu. Allah ridho apa enggak, suami seneng apa enggak. Betul enggak? Dianggap punyanya sendiri, padahal milik Allah. Pendengaran, ucapan, ngobrol lah. Ya. Ini ilmu. Saya begini karena amanah. Kalau enggak, enakan tidur, ngantuk-ngantuk, silir-silir, ya. Apalagi kepala ada nyudutan gitu. Itu yang enak. Kalam. Ini milik Allah. Makanya kalau ngomong, kira-kira Allah ridho nggak kalau saya ngomong begini? Ridho. Karena aman. Sudah tahu diri. Orang yang menjaga amanat namanya orang beriman. Yang korupsi itu beriman nggak? Enggak. Tapi kan ngakunya beriman. Haji bolak-balik kadang. Halo. Itu makanya kenapa kita harus muhasabah. Bisa dipahami ya? Sudah tahu diri kita sekarang? Sudah tahu diri kita? Punya kita apa bukan? Bukan. Punya siapa? Allah. Berarti itu apa? Titip amanah. Harus dijaga itu ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah terhadap amanat yang diberikan oleh Allah. Keren ya? Keren ya ngaji? Ini namanya ngaji. Ngaji kok gak ngerti apa-apa. Malu-malu. Berapa kamu? Udah lama saya sih. Dari muda tahu, saya ngaji Mayai. Udah ditanya, agak bisa jawab. Aduh, Pak Warno ngajarin apa? Jadi sih enggak blok santri ini. Santri ini. Santrinya Pak. Perasaan Pak Warno itu tenanan loh ngajari. Sampai jelentreh, sampai detail apa tidak? Iya. Ibu apal apa tidak? Enggak. Apal. Aslinya kan ibu udah hafal. Enggak. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. 7 ini namanya sifat ma'ani. Makanya yang 7 ini ada qadiron, ada muridan, artinya sama.
aliman, khayan, samian, basiron, mutakal, dia juga. Artinya apa? Walaupun ini secara maknanya adalah kepunyaan Allah, tapi dititipkan kepada kita menjadi apa? Qadirun, muridun, alimun, khayun, samiun, basirun, mutakal. Tujuh apa bukan? Ini dia juga sebenarnya. Kenapa? Ini dititipkan ke manusia padahal kepunyaan Allah. Tapi kalau yang 6 kan tidak. Wujud, kita tidak wujud. Kita itu nggak ada aslinya. Nenek moyang kita juga pada nggak ada. Ada ceritanya doang. Kita juga nanti bakal nggak ada. Entah diingat, entah dilupakan. Kalau kita sudah nggak ada. Yang wujud hanya Allah. Kita berdiri sendiri. Kita ini masih butuh bantuan orang lain. Iya. Saya senyum aja nggak ada jenengan, nggak wani aku. Karena ada sampean kan berani ketawa-ketawa. Dia pas sampai pulang, saya senyum sendiri, ketawa sendiri. Kita nggak bisa berdiri sendiri, tetap butuh orang lain. Kalau Allah nggak butuh siapa-siapa, makanya kita. Dan Allah tuh bako artinya kita kekal nggak? Enggak, sebentar lagi mana? Asal napasnya keluar nggak masuk lagi, selesai kita. Itu diri kok. Makanya diri itu nafas. Muhasabatu nafsi artinya introspeksi diri. Nafas itu apa? Diri kita ditandai dengan keluar masuknya nafas. Keluar masuknya nafas itu karena yang 7 tadi. Kalau yang 7 tadi sudah lepas dari diri kita, ada nggak nafas yang keluar masuk? Itulah nafas. Nafas itu artinya diri. Halo. Paham kamu dah? Jelas? Mulai belajar dalam diri ini. Kita nggak bako. Jadi wujud kita bako. Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan alam semesta, dengan makhluknya. Makanya Allah itu Gusti tan kena kinaya ngopo. Nggak bisa dibayangkan seperti apa Allah itu. Nggak bisa digambarkan, tidak sebagaimana yang kita pikirkan. Pikiran kita nggak mampu menjangkau karena kecil otak kita ini. Allah zat yang maha tak terbatas, pikiran kita serba terbatas. Makanya Allah itu khalafatul hawadisi. Kalau saya enggak. Saya kan mirip-mirip Busle ya kan, masih ada samanya lah. Dulu mudanya kayak Busle katanya. Sekarang bu kayak saya. Masih ada mirip-miripnya lah ya. Kita ini ya. Sama yang di Ragunan itu, kalau dipakai yang ini dipoto dari jejet sama. Kalau Allah tidak ada mirip siapa-siapa. Makanya disebut mukhalafatul lil qiyamuhu bina sihi. Dia berdiri dengan sendirinya, dia menciptakan alam semesta, tidak butuh bantuan kita. Nggak pernah ngajuin proposal segala, nggak pernah. Oh, pernah Allah bikin proposal. Yang bikin proposal itu orang Madura. Mau lihat proposal. Alhamdulillah. Tuh, jadi wujud tidak bakok mulai waktu tawadisi qiyamuhu binafsihi. Allah itu wahdah. Iya. Apa artinya? Maha Esa. Esa dia tidak terdiri dari apapun. Sudah paham? Nah ini haknya Allah mutlak. Tetapi yang 7 tadi walaupun milik Allah, tapi diamanatkan kepada kita. Suruh dijaga. Makanya orang beriman kudu amanah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, adalah kamu amanah. Amanah untuk apa? Ittaqullah, maka jaga amanah itu. Takutlah kepada Allah. Jalankan amanah itu. Laksanakan perintah, jauhi segala larangan. Namanya takwa. Tuh pinter sekarang. Perintah apa? Suruh jaga amanah. Dilarang apa? Dilarang mengkhianati amanah. Gampang dong? Enak nggak? Enak. Udah kayak gitu doang sebetulnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Udah sampai situ ya.
Kita lanjut. Kan enak ngaji begini. Baru sampai ittaqullah kan tadi. Terus disuruh apa? Nah, di dalam bertakwa kepada Allah itu Allah nyatakan wajaru mabaqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba. Jangan main-main dengan riba. Berarti riba itu dilarang. Orang yang beriman yang menjaga dirinya, menjaga amanat, jangan melaksanakan riba. Jangan pernah terlibat dengan riba. Contoh. Riba itu apa? Riba itu disebutkan kulu kordin, ya, kulu kordin jarro manfaatan bahwa riba. Kulu kordin setiap piutang, hubungannya dengan utang Piutang. Kulu kordin setiap piutang jarro manfaatan yang diambil manfaat kelebihan dari piutang itu bahwa riba. Riba. Itu yang disebut Riba. Beranak. Aku lah anak-anak piro. Udah padam riba. Kalau kamu beriman, kamu amanah, jangan pakai riba. Ya, hubungannya dengan utang Piutang. Ya. Ibu nggak punya duit, itu umpomo. Kalau Pak Warto dibilang nggak punya duit, dan nanti nggak pantas. Oh, ibu nggak punya duit. Pak Warto yang punya duit. Apa? Udah jangan ngiri, gini aja lah. Pak Warto nggak punya duit, ibu-ibu banyak duit. Nah, udah. Maunya ibu begitu maunya. Udah, saya aja yang jelek-jelek. Saya nggak punya duit, ibu-ibu banyak duit. Amin. Oke. Aku pinjam uang. Bu, aku pinjam uang 100.000. Ya. Ya, kapan kembaliannya? Tapi habis bulan. Ya udah, nanti kembalinya 120. Jadi yang 20 itu kelebihan dari utang bukan? Iya. Utangku 100. 100. Tapi bayarnya 120. 20. Nah, yang 20 itu Riba. kelebihan dari Piutang. itu riba. Tinggalkan. Diperintah untuk meninggalkan. Kalau kamu beriman dan kamu bertakwa, mau menjaga dirimu, mau memagari memiliki dirimu, wajaru mabaki aminar riba. Tinggalkan semua sisa-sisa riba itu kalau masih ada. Jangan diterusin. Jangan Terusin. nek wis nek urung kadung ojo cedak-cedak. Ini buat orang yang udah terlanjur. Tinggalin kalau udah terlanjur. Jangan mikir rugi dan lain sebagainya. Halo. Pegang. Tinggalin enggak? Enggak sepiro berkahnya enggak ada. Nikmatnya enggak seberapa, cuma duit segitu. Nanti hidup kita enggak Berkah. sangat dipangan lagi gede buat mempanin anak, buat nasi gajian susu. Terus tinggalin, ini bagi yang terlanjur. Tapi yang belum, jangan dekat-dekat. Kan gitu? Betul ya? Qurannya ibu gitu juga punya kan? Wajaru mabagia minar riba. In kuntum mukminin, jika kalian ngaku orang beriman. Karena yang disuruh meninggalkan adalah orang Beriman. diseru dengan ya ayyuhalladzina ittaqullah, suruh menjaga diri dengan jalan
tinggalkan si sari-sari kalau sudah terlanjur. Kalau belum, jangan dekat-dekat. Betul ya? Untuk menjaga apa? Diri. Jangan hanya dirimu yang dijaga, tapi juga keluarga. Nanti ibu akan ketemu ayat kan bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Tuh keren. Ada hafal ya? Kok bisa hafal? Saya belum ngajarin loh itu. Nah itu baca Pak. Keren. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah, pagarilah, bentengilah anfusakum, diri-diri kalian. Jadi kita suruh menjaga diri. Kalau diri kalian sudah terjaga, wa ahli itu dan keluargamu itu bapakmu, ibumu yang ikut kamu, ponakanmu, anakmu, putumu, naron dari jilatan api neraka. Iya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ittaqu wadaru ma baqiya minar riba. Kenapa kita suruh tinggalkan sisa riba? Karena sisa riba akan mendorong kita menuju neraka. Jaga diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai masuk neraka gara-gara riba. Keren ini. Mana ada ngaji keren gitu. Paham tapi kan? Bisa dipahami kan? Jelas kan? Jadi diri sudah kenal. Itu amanat apa punya kita? Harus dijaga, apa mau disia-siakan? Dijaga dari apa? Api neraka. Dengan cara apa? Jawiri. Jelas kan ayat ini? Enak nggak kalau ngaji jelas ini tuh? Ya, yang sudah terlanjur ya. Jangan lagi-lagi, yang belum jangan ikut-ikutan. In kuntum, jika kalian orang yang beriman, ini kok nggak beriman, terserah. Sakarep, kok nggak beriman. Oh ini yang disuruh yang yang merasa tidak beriman nggak usah tersinggung. Nggak apa-apa. Hah? Kalau yang nggak beriman kan nggak. Oh silakan kok nggak beriman. Oh ini yang disuruh yang beriman kok. Monggo. Yang beriman itu adresnya jelas. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Pada apa? Innalladzina amanu, sungguh orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan dia beramal soleh. Kenapa? Dia menjaga amanat Allah dengan baik. Ulaika ashabul jannah, orang itulah penghuni surga. Jadi kalau orang beriman beramal soleh, penghuni surga. Hum, mereka, fiha, di dalam surga, khalidun, kekal selama. Jadi kalau orang beriman dan beramal soleh, tempat tinggalnya di mana? Surga. Kekal apa sementara? Kekal. Sudah disiapkan sama Allah. Nggak usah capek-capek olah-olah kita. Kalau pengen kekal selama-lamanya, ibu cantik, tidak diselingi keriput, senyumnya manis, tidak diselingi metik, sehingga harus diganjel gigi palsu barang. Ben tetap manis, tetap baik. Kalau pengen cantik terus, nggak diselingi keriput, sudah disiapkan sama Allah. Muda terus, kagak pakai tua, sudah disiapin. Ibu menjadi orang kaya terus, tidak diselingi melarat, tidak selingi kurang. Kaya terus, nggak pakai berkurang kekayaannya. Sudah disiapkan oleh Allah. Beneran nih, janji Allah ini. Ibu hidup terus, nggak pakai mati. Yakin nggak?
sakit. Hidup terus nggak ada matinya. Hidup terus. Ada sakit ya. Nggak ada matinya. Nah, coba kalau bapak-bapak hidup terus, nggak ada matinya, itu udah disiapkan. Kenapa? Widodari ini banyak. Terus masih urip terus saya rapopo. Kuat terus, nggak ada lemahnya. Namanya kholidun, kekal. Udah disiapkan. Kalau sekarang dia, anak kuatnya ngeluyunnya. Banyakan luyunnya. Oh, sembarangan itu banyak ngeluyunnya itu. Tak takonane itu. Terima kasih. Betul enggak? Udah disiapkan belum sama Allah? Sudah. Sehat terus, nggak pakai sakit. Kekal. Sudah. Gimana? Surga. Lho nek ning donya ibu, ya sehat ya sakit. Kadang banyak duit, kadang nggak punya duit. Biasa dong. Ya nom tapi ya tua. Biar kenceng lebih ini saya kira ambil betul. Itu donya isinya udah kayak begitu, ngomong bagaimanapun juga. Jadi nggak usah terlalu planning mikirin itu. Kalau pengen mudah terus, udah disiapkan. Ya udah perlu bingung. Pengen kaya terus sudah disiapkan. Syaratnya cuman wa amilus solihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sudah. Syaratnya mau iman. Tapi nek enggak iman, ya monggo. Silakan lo enggak beriman, tapi alamatnya beda. Orang yang nggak beriman berarti diterangkan Allah innal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika askabun nar hum fiha itu hafal. Innal ladzina kafaru sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, orang yang kafir. Wa kadzabu bi ayatina, dia mendustakan ayat-ayatku. Udah dibaca, udah dipahami, tapi dia nggak mau amalkan. Namanya dusta. Ulaika ashabunar. Mereka itulah penghuni neraka. Monggo, rapopo, darah beriman. Silahkan ayat ini didustakan. Silahkan didustakan ayat ini. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi tempatmu nanti di neraka. Karena nggak takwa. Kalau iman itakullah. Kalau nggak iman, nggak itakullah apa-apa. Tapi tempatmu di neraka. Jelas dong benar? Hum fiha, mereka di dalam neraka itu apa artinya? Selama-lamanya. Loh, silakan. Sakit terus, nggak ada enaknya, nggak ada sehatnya, ya kan? Remuk terus, nggak ada segernya. Melarat terus, nggak ada sugihnya. Makanannya buah jagung. Mungkin berduri nyangkut di leher gini, minumnya nanah campur darah. Seger? Hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Beluduk, kulit-kulitnya beluduk, tak daging-dagingnya, menyenyeh ini, mau api neraka. Seringan-ringannya neraka itu nanti kita pakai sendal, disuruh pakai begitu, sendal dipakai, nyus, utaknya mendidih. Paling ringan itu. Wah, disuruh kok belum duduk. Padahal kekal, nggak mati. Belum diganti kulit daging baru lagi, lus meluduk lagi, begitu selama-lamanya. Aku tinggal pilih. Mau iman apa? Sekarang kita introspeksi diri karena kita sudah tahu diri. Itu dijaga. Apa tadi itu ayat kudrat, irodat, sama, basor, ilmu, itu milik Allah. Kalau itu nanti diambil, punya diri kita? Enggak. Yang ada tinggal bungkusnya. Bungkusnya mau dikemanain? Buang. Dikubur Pak. Banget. Paham ya? Enak toh? Hayati. Jadi kita wukuf supaya Arafah
kemudian ngambil kerikil 7, kerikilnya kembalikan, toh mau tidak mau semua akan kembali. Innalillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya diri kita ini kepunyaan Allah, pasti kembali kepada Allah. Jadi diri kita kepunyaan siapa? Allah. Itu sadar sekarang. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Jam 10 kurang. Jam 10. Oh. Ada yang menanyakan masih ada waktu? Enggak apa-apa. Satu ayat tapi lumayan kan? Bisa ibu tahu diri, bisa menjaga diri dan keluarga dari neraka. Cukup dengan bajaru mabakia minar riba. In kuntumu itu udah keren pulang udah hafal. Ayo, ada yang ditanyakan? Tanyakan ibu. Cekap. Cekap nih. Ya, cekap. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbikir warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa syian fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Kayangan Dri. Iya benar.